Ini salah satu diskriminasi seorang seniman juga nggak temu ya. Biasanya sebagai seniman tradisi kita datang toiletnya aja nggak boleh nih pakai toilet tamu. Padahal kita datang tuh sebagai tamu sebenarnya datangnya ke sana. Terus sudah langsung pikir ya orang tradisional kayak dari kampung kayak gitu kan ya. Jadi sekedar aja nggak ada tempat duduknya. Kadang-kadang ada aja tempat yang memperlakukan seniman tradisi itu seperti itu. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Kimi in Bali, Local Pride Support Lokal. Untuk episode kali ini kita akan ngebahas tentang tari tradisional Bali, dan kita lagi ada di Mekar Buana Gamelan and Dance Center, di mana salah satu foundernya itu memang asli orang Bali dan ingin melestarikan budaya tari Bali. Langsung aja nanti kita akan lebih banyak ya tahu seperti apa di sini bersama Putu Evi Suyatiani selaku direktur dari Mekar Buana Gamelan and Dance Center. Apa kabar Putu Evi? Halo, kabar baik Mbak Kimi. Saya berarti panggilnya Putu Evi aja ya. Oke. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah. Terima kasih sudah mampir ke Mekar Buana Gamelan Dance Center. Sama-sama, ini satu kehormatan bisa ada di sini karena memang Kimi in Bali Local Pride Support Lokal, di mana kita juga ingin mengenalkan Bali kepada banyak orang, khususnya tentang tari tradisional Bali. Gak hanya beach club dong ya. Itu dia. Jadi buat yang nantinya melihat program ini tuh semakin terbuka akan budaya Bali. Bisa ngapain aja sih di Bali gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin tentang bisa ngapain aja, ini cerita sedikit dulu. Di Mekar Buana Gamelan and Dance Center ini bisa ngapain aja? Banyak ya. Jadi sebenarnya kan awalnya saya mulai dengan suami itu kita hanya maunya sih untuk menjalankan kegiatan yang kayak gimana sih caranya empowering tradition, dalam arti memberdayakan tradisi itu seperti apa gitu. Nah kita kan udah tahu Bali di luar sana terkenal lah ya, tari Balinya, budaya dan istiadatnya. Tapi ini dalam artian memberdayakan itu adalah gimana sih caranya biar senian ini tetap hidup, orang yang melakukannya tetap bisa menjalankan kebisaannya untuk melestarikan kesenian adat Bali, tradisi yang kayak terutama musik dan tari Bali itu tetap bisa menjalankannya, itu menjadikan dia itu jadi keseharian mereka. Tentunya itu harus menjadi pekerjaan mereka ya. Jadi kita tempat ini ingin seperti itu. Sebenarnya kita kayak gimana ya? Ini nggak jemput bola gitu sebenarnya. Awalnya ya dari seorang profesor gitu, misal dari luar sana kenal sama kita, mungkin dengar dari rekomendasi atau apa, mereka datang berkunjung. Kemudian boleh dong, ada bisa ngapain aja sih di sini. Nah suami saya itu sebenarnya dari tahun 2000 gitu dia sudah membentuk sebuah teman-teman gitu yang dia ajak dan latih main gamelan, biasanya memanggil guru-guru tua, dia namain Mekar Buana seperti itu. Dia ada dia buka yayasan ya untuk belajar bahasa dan budaya itu tahun 2000. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu tahun 1997 dia dapat dharma siswa belajar di sini. Sejak itu dia langsung jatuh cinta, akhirnya ingin diam di sini dan ingin mengabdikan dirinya. Menarik. Kalau boleh tahu apa yang pada akhirnya membuat Putu Evi dan suami ingin mengembangkan bisnis yang ada saat ini? Karena kan kebanyakan di Bali orang-orang saat ini bisnisnya kalau nggak F&B ya, tentang yang penginapan. Nah itu yang menguntungkan. Apakah saat ini memang ada goals tertentu untuk Putu Evi dan suami mengembangkan Mekar Buana? Jadi sebenarnya kan ini ya, kalau dibilang kita
kita ini business passion gitu. Jadi harus passion. That's our passion. Passion. Jadi emang kita suka karena kita suka lakukan. Jadi yang kita nikmati selama ini dalam mengerjakan pekerjaan seperti ini itu adalah prosesnya. Jadi gimana kita sebenarnya dari kita seorang seniman bertemu orang yang membutuhkan jasa kita. Jadi kita membantu mereka mencapai juga tujuan mereka datang ke Bali. Jadi tidak semerta-merta kayak tadi misalnya ada seorang profesor, tujuannya untuk dia biar bisa menciptakan sebuah program nanti untuk muridnya. Jadi itu kan inspirasi dia dari Bali sebenarnya. Aku terinspirasi nih dari bagaimana kegiatan di Bali untuk memperkenalkan musik dan gerakan tari, mungkin nyanyian juga tergantung apa tujuannya. Kita bisa sebagai seniman langsung tahu itu gitu. Bali itu sangat berpotensi. Yang tugasnya sekarang saya sebagai director adalah menciptakan program yang akan nanti membantu dia untuk mencapai tujuan tersebut. Isu di Bali yang belakangan nih ya, Putu Evi, katanya Bali nih sekarang lagi gencar-gencarnya diskriminasi terhadap turis lokal atau orang lokal. Kira-kira apa nih yang ingin Putu Evi sampaikan kalau sampai hari ini ya diskriminasi terhadap turis lokal itu masih ada, dan Putu Evi sebagai business owner atau director di tempat ini menyampaikan kepada audiens Kimi in Bali khususnya yang mau ikutan tarian atau kelas-kelas private di Mekah Buana. Iya, mungkin karena entah di tempat lain sebagaimana atau isu ini muncul dari mana, pastinya mungkin lebih ke service mungkin ya, yang jasa-jasa yang untuk makanan atau mungkin malah beach club mungkin yang membeda-bedakan. Tapi di Mekar Buana kita nih seniman kalau udah datang ke rumah seorang seniman ya ininya itu secara bagaimana seniman juga welcomingnya ke ala seniman. Jadi sesama seniman pasti lebih ini ya, kita nggak melihatnya sama rata. Jadi mereka datang belajar ya, mau orang asing mau orang lokal, treatmentnya ya sama. Saya sering menjadi manajer untuk membawa seniman kami ke hotel gitu misalnya. Ini salah satu diskriminasi seorang seniman juga temui ya. Biasanya sebagai seniman tradisi kita datang toiletnya aja nggak boleh nih pakai toilet tamu, padahal kita datang tuh sebagai tamu sebenarnya datangnya ke sana. Terus udah langsung pikir ya orang tradisional kayak dari kampung kayak gitu kan ya. Jadi sekedar aja nggak ada tempat duduknya, kadang-kadang ada aja tempat yang memperlakukan seniman tradisi itu seperti itu. Jadi nggak kayak band dapat kamar saya jadi inget dulu ngeband. Jadi dapat kamar khusus nih, kamar tamu gitu yang kita bisa dress up di dalamnya. Tapi kalau sebagai seniman tradisi kadang-kadang kita tempat ganti pakaian aja nggak dapet gitu ya. Ini diskriminasi kalau. Nah ini kita tradisi juga mengalami diskriminasi. Sebagai orang lokal Bali, apalagi orang lokal di sini di Indonesia yang mau datang ke Bali juga jangan takut ya bahwa sekarang ini Bali semakin banyak gitu, semakin banyak kesempatannya untuk mengenalkan lagi budaya Bali itu sendiri. Dan yang paling penting jangan takut didiskriminasi nih kita sebagai orang lokal. Tetap datang ke Bali, dan untuk tadi yang punya bisnis seperti bisnis owner harus dilihat lagi staffnya, trainingnya juga harus lebih baik. Ini satu input yang menarik supaya nanti image Bali tidak hanya untuk internasional tapi juga lokal turis welcome banget gitu. Domestik sangat berperan tentunya di tanah Bali ini. Oke, terakhir apa yang ingin Putu Evi sampaikan supaya yang menyimak in Bali tetap merasakan nih bahwa menari Bali atau membudayakan budaya Bali ini sendiri itu satu keharusan supaya nanti generasi selanjutnya tidak lupa seperti itu. Kalau aku bilang ya aku bersyukur banget lahir besar di Bali dan juga melahirkan anak-anak kita di Bali ini. Aku bilang Bali itu punya sesuatu yang mungkin kalau kamu berpikir positif saat datang itu memberikan balik ke kamu itu positif juga. Jadi saat kamu di Bali, jangan ekspektasinya besar, datanglah dan terima saja apa yang terjadi. Itu biasanya akan kembali positif ke kamu. Gitu. Saya merinding atau kenapa ini tiba-tiba nggak asli juga sih. Cuma kayaknya memang itu the power
of Bali ya. Banyak Iya. sekali saya juga mendengar tuh, udah banyak yang masuk ke kuping saya karena saya pendatang. Kalau tinggal di Bali, kalau niat baikmu baik, pulau ini akan memberikan kebaikan. Matur Suksma, Petu Evri untuk waktunya, dan juga jangan lupa ya di-share dan subscribe serta simak terus Kimi in Bali Local Pride Support Lokal untuk lebih mengapresiasi para pekerja lokal maupun pengusaha lokal di Pulau Bali. Kimi in Bali akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.